Amerika Serikat dari segi ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu sudah terpenuhi unsur negara teroris yang dituduh selalunya yang masuk daftar CIA, daftar malah Eropa, malah pejuangnya. yang sebaliknya pada pejuang kemerdekaannya gitu. Jadi memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena ukuran siapa teroris, siapa orang baik itu bukan dari fakta lapangan, cuma dari siapa yang menafsirkannya. Gawat. Etnis cleansing Gaza ternyata kejadian juga. Apalagi kemarin kita langsung lihat postingan dari Umi Fira yang langsung bilang ke Pak Presiden kalau nggak setuju. Langsung kita ngobrol dengan Umi Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dan juga ada Prof Heru. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waduh, Prof Heru ini beliau adalah ketua dari Minda Indonesia dan juga dosen profesor guru besar Fakultas Hukum UI. Langsung kita bawa ke sini juga. Umi udah jelas ya, kita pernah juga diskusi di sini. Juga beliau juga dari Minda juga dan juga asosiasi perempuan soleha apa? Asosiasi perempuan apa? Wanita ya. Banyak istiqomah saya banyak sekali. Banyak ya. Tapi banyak dalam ya. hal ini nggak penting lah, bahas aja. Oke. Umi, menindaklanjuti berita yang lagi viral belakangan ini ya, bahwa orang-orang warga Gaza sendiri walaupun dibantai mereka tetap istiqomah, steadfast untuk berada di negaranya atau di kotanya untuk mempertahankan wilayahnya, menghindari mereka nggak rela untuk di ethnic cleansing, baik secara brutal dengan carpet bombing atau bahkan secara baik-baik itu dengan cara diusir. Kan sebenarnya diusir nih kan? Iya. Nah, ada kita dengar statement dari Bapak Presiden justru akan mengambil mereka di sini gitu. Itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi memang statement Bapak Presiden itu ketika beliau ingin melakukan lawatan ke 5 negara itu, dan di bandara beliau mengatakan ya Indonesia siap gitu untuk menampung, disebut sementara adalah 1.000 orang yang terluka. Dan ini sementara begitu. Dan ini tentu pendapat ini saya pribadi melihat ketika beliau mengatakan sementara seolah-olah kan dengan gampang kayaknya ya udah dibalikin lagi, udah sembuh dibalikin lagi gitu kan. Sementara kita lihat memang udah ada lebih dari 6 juta ya pengungsi di dunia ini, terutama di negara-negara terdekat dari Palestina. Puncaknya tahun 1948 itu sampai sekarang itu mereka nggak bisa kembali gitu. Walaupun kondisi mereka mungkin pada waktu itu kita tahu kan peristiwa Nakba itu 15.000 pengungsi ya yang keluar dari Palestina ya, dan mereka juga ada 15.000 yang syahid, 750.000 mengungsi dari Palestina keluar Palestina. Ya ada yang dalam keadaan terluka dan mereka kan meninggalkan semua barang-barang mereka, harta mereka gitu. Dan mereka itu tujuan mereka adalah mereka itu ingin kembali. Dan kita tahu simbol dari Nakba itu adalah kunci ya. Tapi sampai sekarang mereka bisa kembali. Jadi memang sistem yang diberlakukan oleh Israel sekarang ini, walaupun PBB punya resolusi 194 terkait right to return-nya pengungsi yang nggak cuma Palestina, itu tuh mereka nggak bisa kembali gitu loh. Jadi kayaknya terlalu gampang kalau mengatakan itu sementara aja akan kembali gitu ya, kita akan kembalikan. Itu nggak mungkin. Sementara Presiden Trump udah jelas-jelas mengatakan bahwa Gaza ini adalah real estate yang keren banget gitu loh, di pinggir pantai gitulah. Ya udah kita kosongin aja lah. Siapa yang mau terima silahkan gitu. Bahkan yang mengatakan beberapa negara itu yang saya agak sedikit shock itu mengatakan beberapa negara udah setuju. Ya kita jadi berpikir dong, menghubung-hubungkan ya. Jangan-jangan Indonesia juga termasuk bagian dari beberapa negara itu yang mau terima gitu kan. Nah ini jadi kita pikir bahwa beliau punya tujuan yang baik untuk mengangkat nilai kemanusiaan. Tapi terakhir saya ngomong sama Mas Untuk kan waktu itu saya juga udah bilang kan Mas Ari bahwa Indonesia tuh dengan peran strategisnya sebenarnya bisa berbuat lebih banyak gitu loh. Dengan mengapa saya nggak tahu juga Presiden itu apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia care dengan masalah Palestina, tapi sayangnya kurang tepat gitu ya. Di satu sisi saatnya bersamaan gitu dengan pernyataan Trump dan pertemuan dengan Netanyahu di Washington beberapa waktu yang lalu, di saat yang bersamaan
Kok statementnya keluar juga di sini gitu ya? Maksudnya tinggal cuma beberapa hari aja. Itu kan orang jadi berpikir, orang yang mengetahui, mengikuti perkembangan Palestina juga berpikir, kok kira-kira nyambung begini ya? Langsung seolah kesannya kayak terkonfirmasi gitu. Iya. Dan padahal kita tahu beberapa pekan sebelumnya Kemenlu mengeluarkan rilis loh. Tidak ada pembicaraan sama sekali terkait membawa warga Palestina warga Gaza ke Indonesia. Dan itu sempat ditolak, tapi ternyata kan itu terjadi. Nah, saya berbicara sebagai seorang aktivis ya. Saya nggak berbicara sebagai seorang Gaza, tapi kalau kita melihat histori dari sulitnya warga Gaza untuk masuk gitu, dia tetap menjadi stateless forever, dia tetap menjadi pengungsi selama-lamanya. Kayak saya beberapa kali itu ke pengungsian di Libanon, pengungsian warga orang Palestina di Libanon. Mereka tuh nggak punya kewarganegaraan, mereka tuh stateless, mereka tuh nggak punya paspor, mereka tuh punyanya travel dokumen. Mereka itu jadi nggak bisa kerja dong. Nggak boleh, ada lebih dari 80 jenis pekerjaan yang mereka nggak bisa lakukan. Kesian gitu loh. Nah sekarang kalau mereka di Indonesia, apakah Indonesia bisa dengan gampangnya mengembalikan mereka gitu kan? Apalagi di sini juga pengangguran juga banyak tambah. Itu dia. Ya, saya nggak tahu ini apakah ucapan populis, saya nggak paham. Tetapi sebagai seorang presiden, tentu ucapannya pun bisa menimbulkan kebijakan dong, ya kan? Benar nah ini ya makanya saya tuh gemes gitu loh. Maksudnya saya menyampaikan kemarin di Instagram saya itu, kita kepengen supaya aware ya. Tapi saya banyak diserang juga tuh Mas Untung. Ada yang bilang saya masih baper sama Pilpres gitu. Apa urusannya? Ada yang ngomong kayak begitu gitu ya. Tapi ada juga yang bilang jadi ibu gitu ya, oke aja tuh ngelihat mereka ditembakin. Bukan di situ sih sebenarnya. Bukan di situ. Kita kan bicara soal dari segi kebijakan, ya kan, dari segi security buat negara kita juga. Gitu. Jadi ibaratnya kalau banyak sih sebenarnya ungkapan ketika nanti Trump akan dipilih akan seperti itu dikarenakan bagaimana para penjajah dan juga ally ini kan kepingin bahwa Gaza dikosongkan untuk dibangun. Entah itu dengan cara dibantai, dibom. Tapi karena Trump ini adalah pedagang, nanti pasti caranya cara-cara yang lebih murah. Pada bilang begitu. Tetap aja pasti usahanya akan sama untuk itu. Nah ternyata adalah memindahkan orang gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, ya mungkin ke Prof ya, bahwa memang punya hak ya Amerika gitu, secara hak asasi ya ibaratnya. Ini sebenarnya bukan masalah HAM, ini masalah diktatorship ya, masalah kesewenang-wenangan. Ini udah diktator jatuhnya nih? Diktator, Trump tuh sudah diktator. Karena jangankan warga negara orang, negara dia pun dia nggak bisa ngatur. Artinya orang Amerika mau kemana pun terserah mereka. Mau pergi ke mana terserah orang Amerika. Orang negara dia aja nggak boleh diatur, apalagi negara orang. Jadi ada istilah right to move, ada freedom of movement, bebas berpindah tempat, bebas mau keluar negeri, mau pulang, mau pergi kemanapun bebas. Itu negara sendiri, apalagi negara orang, dia nggak punya kewenangan. Jadi kita melihat ini bukan masalah HAM, ini masalah dia ingin ngatur yang bukan kewenangan dia. Artinya rumah tangga orang ingin dicampurin. Jadi ya singkatnya nggak usah dipatuhin lah, tolak aja. Tapi ini udah melanggar HAM berarti? Sangat. Orang bebas kemanapun kok. Artinya orang Amerika tidak boleh dilanggar hak mereka untuk pergi kemanapun. Itu orang warga negara dia sendiri, apalagi warga negara orang, dia lebih nggak punya kewenangan lagi. Jadi istilahnya itu sudah beyond his control lah, bukan kewenangan dia nggak punya kewenangan sama sekali. Itu apalagi dia bukan PBB. Mungkin PBB masih punya mandat karena Badan Dunia dan Palestina anggota yang masih anggota magang ya, bukan anggota tetap, itu punya kewenangan lah PBB. Cuma kalau Amerika dia kan bukan bapak kandungnya Palestina, dia bukan orang tuanya, dia nggak bisa maksa, nggak bisa nyuruh, nggak bisa ngatur. Kewenangan mereka apa? PBB masih ada, mungkin alasan keamanan, alasan politik keamanan, sosial budaya masih mungkin. Amerika nggak punya kewenangan, apalagi seorang Donald Trump gitu, yang notabene tidak ada punya kepentingan ya, tidak netral dalam urusan Palestina, jadi sangat tendensius gitu. Loh, berarti mestinya ada tindakan dong dari UN dong, semestinya ya, bahwa kok ada negara anggotanya bisa digituin sama anggotanya yang lain gitu, mestinya ada dong. Jadi
Ya, Ada nggak sanksi apa gitu dia ngelakuin itu, atau juga mungkin ditolak oleh UN misalnya, ada nggak sih statement masalahnya itu? UN sendiri kan juga lembaga politik ya, bukan lembaga hukum semata-mata. Oh. UN pun terdiri dari negara-negara yang menang menang. Perang Dunia Kedua yang kemudian jadi Big Five. Heeh. 5 negara besar, Amerika, Rusia, Prancis, Cina, Inggris. Itu negara pemenang perang yang punya hak veto, dan kebetulan juga mereka yang paling banyak nyumbang ke PBB. Ibaratnya, Boleh ngatur gitu. iya karena saya ngasih uang ke lu jangan macam-macam dong, kan lu gua sumbang. Kalau lu nggak mau ngasih gue, kalau nggak ngatur, gue nggak nyumbang lagi. Itu yang sekarang terjadi kan dengan banyak kasus. Karena Bukan cuma PBB itu berarti. bukan. Jadi cuan berkuasa. Cuan berkuasa. Kalau kamu macam-macam, kan markas kamu di New York juga, di rumah gue nih, macam-macam loh, gue usir loh gitu. Ini main sandra-sandraan berarti ya? Iyalah, uang main, power main, apalagi markasnya di New York. Emang bagusnya markas tuh jangan dipindahin aja, jangan di New York lagi. Udah bagus di cukup Jenewa ya, negara netral, Swiss netral, atau Austria kayak kemarin, New Zealand lah yang netral, atau Kanada kalau jangan Amerika terlalu tendensius begitu. Akhirnya dia semena-mena karena berpikir dia berkontribusi, dia menang Perang Dunia Kedua, punya kontribusi kepada PBB, punya ngasih support secara finansial, jadi dia semenang-menang. Ya, memang negaranya jauh dari mana-mana sih Amerika ya. Jadi merasa aman gitu. Orang kalau deketin udah ketahuan kan gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai hak asasi sendiri gitu ya. Sepertinya kalau Trump ini udah banyak offset sih ya untuk asasi. Free speech aja udah nggak bisa di Amerika sekarang. Mungkin bukan offset lagi mas, ada kartu merah kalau di bola itu. Kartu merah boleh dikeluarin deh. Tapi nggak ada tindakan apa-apa. Siapa yang berani ngelawan Trump? Karena Amerika super power negara ya, walaupun mungkin sekarang Cina lebih secara ekonomi berkuasa, cuma secara militer yang paling dasar masih Amerika Serikat. Yang kelihatannya. Kita kan nggak tahu Rusia dalamnya, nggak tahu Cina dalamnya kan gitu. Iya. Jadi ya kalau sekarang kan orang-orang yang di sana termasuk mahasiswa ngerasa bahwa Amerika udah bukan free speech lagi. Mereka yang bicara support Palestine, deportasi. Iya. Ditangkap, deportasi gitu kan. Betul. Nggak ada tuh free speech. Yang ada hanya untuk, kita nggak boleh bicara yang dianggap menghina Israel, dianggap antisemit. Tapi menghina Palestina nggak apa-apa, bukan kejahatan. Menghina Palestina, menghina Israel sedikit, menghina Yahudi antisemit. Menghina Palestina bukan, itu bagian dari HAM, terserah dia mau ngomong apa aja. Di mana human rights? Nggak ada human rights itu. Terserah tafsir dia, ini HAM, ini bukan HAM, terserah dia. Jadi dia tidak betul-betul. Nggak ada hukum yang gimana ya? Ada, cuma kan hukum kan di bawah kontrol politik, mas. terserah politisi. Hukum dunia ya. Berarti hukum dunia fail menurut saya berarti. Fail. International tuh fail. Udah fail sekarang. Fail. Udah lama fail. Berarti demokrasi juga fail menurut saya. Ya kan ibaratnya gini. Kan pemilihan UN ini kan by veto, pilihan itu kan demokrasi tuh ya. Suara terbanyak ya kan. Suara terbanyak. Suara terbanyaknya pun udah bilang lepasin Palestina biar dia merdeka kan gitu kan. Suara terbanyaknya udah condemn Israel gitu kan. Udah condemn Israel. Tapi suara terbanyak ini nggak dihitung. Berarti kan fail. Fail. Yang dihitung hanya satu negara yang dia punya hak veto, itu Amerika, dan Inggris abstain ya, masih mendingan abstain. Amerika selalu memveto, menolak. Dan didukung di negara-negara kecil yang memang sekutunya Amerika Serikat, seperti yang di Palau, Vanuatu, Republik Mikronesia, yang di Pasifik, Argentina, Hongaria, ternyata mensupport Amerika karena kepentingan, juga karena ada jejak diaspora Israel di negara masing-masing. Utang ekonomi juga ya. Ketergantungan ekonomi, utang dan sebagainya. Jadi udah nggak ada yang namanya voting menang terus kita menang, enggak. Tergantung big boss. Jadi Tuhan aslinya ini sebenarnya. Ini dan power ya. Dan mungkin yang saran saya sih mungkin semua orang juga sudah mafhum. Jadi kita harus merubah struktur UN juga. Jadi kalau ingin mencari perdamaian di Palestina, itu UN struktur harus dirubah juga. Hilangkan hak veto, hilangkan negara Big Five, pindahkan markas UN tidak lagi di New York, pindahkan ke negara-negara netral, dan juga jangan tergantung finansial pada Amerika Serikat. Itu membuat mereka tidak punya power. Istilahnya macan tanpa gigi. Saya rasa itu para pemimpinnya juga udah terpikir itu sih kayaknya. Ini nggak fair nih di sini gitu ya, nggak relevan ada gedungnya di sini gitu. Kemudian merasa yang punya duit segala macam gitu kan. Soalnya kita lihat orang parlemennya juga banyak yang vokal, dari Spanyol vokal, Irlandia juga vokal. Kemarin ada yang ketawa bahkan itu. Iya, ditegur. Aduh, ketawa aja langsung dia ditegur di tempat gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi bisa ada orang-orang begitu ya, menggenosid dia masih ketawa gitu.
Ya karena mereka nganggap gak penting gitu. Pola pikir mereka sama Israel tuh sama. Bahwa orang Palestina itu mereka bukan manusia gitu. Udah dehumanisasi berarti. Iya, udah nggak dianggap tidak manusia. Diragukan lagi gitu. Pernyataan tuh seperti itu ya. Cara mereka memperlakukan orang-orang di Gaza, ya Amerika melakukan uji coba senjata-senjata terbarunya di Gaza itu kan dehumanisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, tapi seperti kata Prof tadi bahwa ada hal-hal yang menjadi kesandaraan gitu ibaratnya, kekuasaan dan uang. Mungkin ini juga yang membuat negara Arab sekitar, atau juga mungkin negara tetangga dari Palestina itu lebih banyak diem gitu. Mesir, Jordan, ada hubungannya itu mungkin? Banget. Karena mereka lebih mementingkan kelangsungan dinastinya ketimbang keadilan bagi orang-orang Palestina. Padahal rakyatnya begitu, Prof. Rakyatnya sih banyak yang idealis, banyak yang mensupport. Cuma pemimpin lain, pemimpin kan ingin dinasti dia berkuasa terus. Cara paling bagus dengan merapat kepada yang punya power, yaitu rapat preman ya. Iya, kita harus support preman dong, kan preman itu membuat kita aman. Karena kalau kita preman ngedukung kita, ya lama-lama kita bisa didemo. Makanya mereka benci dengan demokrasi kan, dengan negara Arab itu kan. Karena khawatir bisa menciptakan karena kalau pakai voting, kalau pakai model demokrasi, barangkali mereka sudah bubar rezim tersebut. Jadi sedapat mungkin nggak ada demokrasi, nggak ada, karena biar rezim terus langgeng berkuasa selama-lamanya kalau perlu. Bahkan menggunakan doktrin agama juga. Jangan melawan penguasa, jangan melawan kekuasaan, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul, apalah seperti itu. Itu baru keluar sejak perang Irak-Iran itu. Udah, jadi menyalahgunakan doktrin agama untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal kalau dia adil tidak masalah, kalau adil. Masalah kan tidak adil gitu. Ya kan menurut kepada penguasa itu kan di zaman Nabi memang sesuai dengan kerajaan Islam kan. Ulil amri minkum. Kalau pemimpin kayak Nabi kita sepakat lah kita taati ya. Kalau kayak Nabi ya kita sepakat lah sampai meninggal pun nggak masalah kalau adil gitu. Tapi kalau nggak adil. Kalau kayak gitu Nabi Musa nggak ngelawan Firaun. Iya kan bener. Ngelawan Firaun ya, Ibrahim sama Abraha cesan mestinya kan. Iya. Waduh. Banyak ya Imer juga berarti. Dogma agama termasuk menjadi perlemahan ya. Perlemahan. Mungkin saya kira di dalam tanda kutip kasarnya dimanipulasi lah. Dimanipulasi untuk kepentingan, harusnya untuk kepentingan, kalau untuk kepentingan umat, rakyat, agama nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan kekuasaan yang salah saya kira. Apalagi sampai dia apakah lebih membenci kelompok-kelompok yang menolong warga Gaza, Palestina, tapi pro dengan demokrasi ketimbang membenci Israel. Ini kan sepertinya mereka lebih benci dengan kelompok-kelompok tersebut Karena dianggap ini menyuarakan perlawanan, udah tahu lemah, lu malah ngelawan. Salah lu dong bikin warga lu mati gitu. Kenapa lu ngelawan? Lu kan lemah. Maksudnya keluar dari situ kan? Iya, lu keluar aja. Kalau gitu caranya Indonesia nggak pernah merdeka dari Belanda gitu. Dan Rasul nggak pernah menang perang Badar. Di perang Badar kan kaum muslim lebih sedikit ketimbang kafir Quraisy kan. Kalau pertimbangan yang menang pasti menang, yang sedikit kalah, nggak pernah menang perang Badar kita. Islam sempurna, umatnya yang enggak nih kayaknya. Justru dipakai untuk melemahkan perjuangan yang lain gitu ya. Nah, Umi sendiri kalau misalnya sekarang dijalankan, misalnya benar sampai dijalankan pemindahan itu, kira-kira apa yang bisa terjadi ini? Ya saya khawatir ya bahwa terjadi ketidakseimbangan juga, ketidakstabilan di dalam negeri kita ya. Misalnya kalau kita lihat pengungsi-pengungsi itu, kita belum meratifikasi itu ya Mas, konvensi itu ya. Konvensi tentang pengungsi nanti beliau bisa cerita juga. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak untuk para pengungsi, pengungsi Rohingya misalnya, ya. Lalu negara kita juga masih banyak pengangguran. Dan kalau kita lihat podcast kita yang lalu tuh Mas, untuk baca nggak komennya? Banyak banget pro Israel. Bukan banyak, semua konten kita yang ngomongin Palestina mereka seperti buzzer. Iya. Dan kita anggap nggak apa-apa, biar berarti dia nonton. Betul. Jadi maksud saya di dalam negeri sendiri itu tuh rakyat itu memang masih banyak yang tidak support juga gitu ya. Terutama orang-orang yang menganggap bahwa yang bantu Palestina itu orang Muslim baik-baik aja gitu. Aktivis, orang yang rajin sholat gitu ya. Orang-orang yang ngaji gitu. Kalau enggak ya mereka nggak peduli. Nah itu kan menimbulkan sebagai modal untuk konflik juga. Sementara orang-orang Rohingya tidak diberikan hak yang cukup menurut mereka. Sementara orang Palestina apa ya kita bisa berikan hak.
yang sesuai untuk mereka, yang proper buat mereka gitu ya. Belum lagi kalau kita bahas biaya berobatnya gitu ya. Apa ya sih negara kita di Indonesia ini udah aman dari biaya-biaya kesehatan misalnya, kemudian dari segi menempatkan mereka di mana, ya. Kalau di Qatar itu saya pernah ngelihat di Qatar itu memang mereka rapi rumah susunnya itu, dan mereka tuh bisa melakukan apa saja kecuali bekerja gitu. Kita mau ditampung di mana nih sekarang? Mau di Wisma Atlet atau di mana kan kita nggak tahu. Jadi emang belum siap. Apakah satu sisi, Bapak Presiden kita itu ingin mengucapkan sesuatu yang populis sehingga orang menganggap dia itu mendukung Palestina, tapi ternyata kan yang kita orang yang selama ini para aktivis, orang-orang yang sudah lebih banyak mengurusin Palestina atau berdiskusi tentang Palestina atau membaca tentang Palestina, bahkan mengantarkan bantuan langsung ke Palestina, berpikir ternyata bukan itu solusinya. Banyak sekali. Gimana kalau kita dorong supaya Israel itu membuka perbatasan? Ya, berapa banyak butuh, saya baru dapat berita ini dari Gaza bahwa butuh banyak kaki palsu misalnya. Satu kaki palsu itu Mas, kalau misalnya kita bawa ke sini, itu 150 juta loh. Makanya ini banyak UMKM yang pada bikin kaki palsu nih buat dikirim ke sana tuh. Iya kan? Untuk dikirim ke sana kan. Sekarang pertanyaan bisa masuk apa enggak di sana. Dan sekarang kalau bisa di sini berapa banyak kaki palsu yang kita butuhkan gitu kan. Kita udah siap apa belum, ya kan? Perawat-perawat udah siap apa belum gitu. Biayanya, budgetnya kita sudah siap apa belum. Secara kultural kita udah siap apa belum. Nah ini kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Di sisi yang lain kita lihat semboyan orang-orang Palestina itu, kalau saya ngobrol nih, ketika saya ke Lebanon, ketika saya ke Turki Selatan, alhamdulillah belum diizinkan Allah masuk Gaza, tapi ketemu dengan para pengungsi. Kok saya tanya sama mereka, apa yang kalian inginkan? Kami ingin kembali kok. Iya, nggak. Semua pengungsi yang kita datengin pengen kembali. Dan mereka bilang apa? Sayar haluna wana beko. Mereka yang harus pergi, orang Israel kita tuh harus di sini, tetap di sini gitu. Jadi ya masalahnya ada. Sebetulnya pertanyaan besarnya adalah seberapa besar kita menjamin kita bisa punya power untuk mengembalikan mereka ke Gaza. Itu power itu kita punya enggak gitu. Enggak cuman koar-koar, tapi power itu ada enggak? Justru itu yang paling penting. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Jaminannya apa? Nah, mungkin kita tanya nanti sama Mas pas profesor kita ini terkait Indonesia belum meratifikasi konvensi ya tentang pengungsian. Ini nyambung nih. Ya kalau lagi bilang kalau misalnya pengungsi tambah kesini misalnya 1.000, entar berikutnya 1.020. Kan sementara katanya beliau gelombang pertama loh. Berarti kan akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Ya berarti kan makan siang tambah lagi dong berarti. Nah, lebih banyak lagi. Jadi ngomong begitu jadi orang bilang, saya bilang jangan-jangan saya dulu pendukung Mulyono katanya. Nggak nyambung Jack. Tapi menariknya begini, bahwa dengan ada narasi ini ternyata sepakat memang seperti tadi Umi bilang bahwa narasi ini digelontorkan itu semua yang di sosial media bilang rencana atau juga mungkin narasi ingin memindahkan warga Gaza itu salah. Justru yang pindah itu Israelnya. Lu yang pergi dari situ. Ini bukan tempat lu gitu. Ngapain lu memindah-mindahin orang? Jadi kita kesannya itu kesannya ngalah gitu loh. Bener. Ya udahlah kamu bomin aja Israel, nanti yang luka kita bawa, kita baikin, kita balikin lagi, dibom lagi, kan gak begitu. Genosida harus berhenti. Kita sepakat bahwa kita menyerang Israel bareng-bareng. Tapi kan masalahnya ya, saya biasa manggil beliau Mas biar akrab ya. Negara-negara yang tadinya mau mengajukan Netanyahu ke ICJ akhirnya mundur ya. Beberapa negara kan kayak Hongaria kan. Ada pressure. Nah iya. Itu ada pressure-nya itu. Terungkap atau in silence. Ada yang terungkap, ada yang silent. Harusnya berdasarkan ada asas namanya prinsip jurisdiksi universal. Kalau dia sudah jadi terdakwa, tersangka, dimanapun dia datang, semua negara berhak untuk menangkapnya dan menyerahkan kepada ICC. Itu namanya asas prinsip universal jurisdiction. Dan itu pernah terjadi dengan itu termasuk yang Marcos itu siapa? Ferdinand Marcos. Bukan, Duterte Filipina. Yang ditangkap kemarin oleh ICC karena persetujuan dari Presiden Marcos yang Bung Marcos itu dianggap dituduh dia melakukan kejahatan pembantaian massal orang-orang yang dianggap terlibat dalam kejahatan narkoba.
itu kan ada sekitar 1000-an orang dibantai tanpa pengadilan. Oh, yang dia membantai mafia itu kan? Sebenarnya mafia, cuma dianggap nggak ada pengadilannya. Akhirnya ditangkap oleh otoritas Hong Kong di Hong Kong, kemudian langsung diproses dikirimkan ke Belanda. Itu persetujuan dari Presiden Marcos yang memang sedang berseteru dengan anaknya Rodrigo yang notabene jadi wakil presidennya, itu Sara Duterte. Jadi kita melihat sebenarnya bisa aja selama negara tersebut kooperatif mengizinkan. Misalnya, wah ini ngaco nih orang nih, udah kita tangkap aja, serahkan ke sana, bisa. Apalagi Filipina pernah menjadi anggota atau state party dari Statuta Roma yang menghasilkan Mahkamah Internasional Pidana di Den Haag. Jadi intinya itu ada pressure, Mas, ada pressure, terutama negara-negara yang memang selama ini jadi allied, jadi sekutunya Amerika Serikat. Dulu mereka idealis, Prancis. Karena udah ada perubahan sikap, saya melihat bagaimana negara-negara yang dulu itu menolak mengakui keanggotaan Palestina di PBB, pelan-pelan mulai mendukung. Yang dulu abstain jadi yes, yang asalnya menolak jadi minimal abstain lah. Prancis sekarang sudah mulai setuju, Spanyol, Prancis, Portugal, Irlandia paling vokal, bagus sekali. Irlandia. Dulu mereka sekutu luar biasa dari Amerika Serikat, tapi sekarang mereka sudah vote yes. Inggris masih abstain. Jadi sebenarnya Amerika temannya makin berkurang. Tapi tetap aja kata Mas tadi, akhirnya voting itu bukan hasil akhir. Terakhir menentukan tetap politik internasional juga. Jadi memang hukum itu memang produk politik sih. Akan lebih tinggi dari power. Power uang asal dari kekuasaan dan dari senjata. Dan juga itu membuat semua jadi tidak sederhana gitu. Berarti hukum manusia itu emang nggak memang. Hukum manusia itu dibuat untuk kepentingan manusia gitu. Jadi ibaratnya kalau penjahat bikin hukum pasti hukumnya menguntungkan dia. Menguntungkan. Wah, kita harus mengadili orang jahat. Tapi bagaimana kalau undang-undang yang bikin yang jahat? Ini kan bingung ya. Nah, bicara soal ini tadi tuh, tertarik nih Prof. Ratifikasi fungsi itu maksudnya bagaimana? Tahun 51 setelah Perang Dunia Kedua itu dilahirkan oleh PBB di Jenewa, namanya Undang-Undang Konvensi tentang Status Pengungsi. Di mana negara-negara yang menjadi anggota konvensi itu mereka harus punya kewajiban buat memproses kalau ada pengungsi yang datang ke negaranya, maka harus diproses, diselamatkan, diberi shelter, diberikan support sandang, pangan, papan, shelter, dan diproses. Ada tiga proses, tergantung pilihan mereka. Dipulangkan ke negara asal kalau sudah aman, atau ditempatkan di negara transit, istilahnya di reintegration, atau dipindahkan ke negara ketiga. Kalau memang negara awalnya tidak kooperatif atau nggak aman buat dia, jadi ada tiga pilihan. Dikembalikan, itu namanya repatriation, atau tinggal di negara transit kayak Indonesia misalnya, itu namanya reintegration dengan local people, atau dikirimkan ke negara ketiga cari suaka, itu namanya resettlement. Nah itu mengatur itu. Tapi kalau negara yang belum ratifikasi kayak Indonesia, kita tidak ada kewajiban secara hukum internasional untuk memproses, karena kita nggak ada kewajiban. Nah, jadi kita akhirnya memang selama ini yang ada di Indonesia yang proses bukanlah kita, tapi lebih ke UNHCR dan juga IOM alias International Office for Migration, punya PBB juga. Sekarang kan ada 14 ribu pengungsi di Indonesia, kebanyakan orang Afghanistan. Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, dan Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Itu bisa masuk? Masuknya lewat laut, lewat boat people. Kalau orang Afghanistan masuknya lewat udara, pakai visa turis. Cuma kemudian nggak mau pulang. Iran, Irak juga kebanyakan lewat udara, pakai visa turis, one way ticket, akhirnya habis visa nggak mau pulang, memilih cari suaka biasa ke Australia. Ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Rohingya kebanyakan lewat laut atau lewat darat, lewat ke Malaysia, mereka nyeberang lewat jalur-jalur jalan tikus sampai ke Sumatera bagian timur, sampai ke Jawa, Bali dan sebagainya. Itu aja nggak diurusin sampai sekarang, Mas Untung. Apalagi kalau menerima, mohon maaf, saya sangat support dengan niatan Presiden dan pemerintah untuk evakuasi. Itu niat baik dan mulia sekali, namun kurang tepat. Karena kita pun nggak punya kemampuan secara hukum, secara mekanisme, secara kelembagaan, secara budget, duitnya nggak ada. Sekarang pun kementerian lembaga sedang menggap gara-gara program ini ya, MBG dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan 1000 pengungsi, nah itu kita nggak, kalau cuma 1000 itu nggak bisa, karena kan pengungsinya banyak. Kok cuma 1000 diambil, yang lain kan namanya diskriminatif dong. Cuma 1000 itu dipulangin lagi. Di mana dengan nasib yang ribuan lain yang masih di sana, yang nggak diapa-apain. Jadi minimal dan baliknya juga belum bisa sebenarnya. Iya, kan Gaza nggak punya bandara. Bandara terdekat ya Mesir. Atau Tel Aviv, atau di Aman gitu. Kemudian memulangkannya itu nggak mudah juga.
Apakah Mesir mau buka pintu Rafah? Apakah Israel membuka pintu yang lain untuk menerima orang Gaza kembali masuk Gaza? Ini pun nggak mudah gitu. Jadi ini sebenarnya niat bagus, tulus, cuma kompleks dan problematik gitu. Harus dipikirkan matang-matang oleh Pak Presiden dan juga kementerian yang terkait gitu. Jadi secara resmi juga belum boleh kita. Ya. Secara resmi legalitas belum. Kita nggak ada kewajiban moral. Nggak, nolong orang kan nggak harus dengan mendatangkan orang ke sini kan. Kita bisa kirim bantuan ke sana. Kirim dokter, bikin rumah sakit. Kemudian kalau nggak bisa, paksa negara Israel untuk keluar atau PBB mensupport. Itu paling rasional. Paling itu yang harus. Kan itu kan tanah mereka. Kayak dulu kita pernah bangun rumah sakit Indonesia, kemudian yang setengah dihancurkan. Tim dokter bolak-balik datang ke sana, juga LSM kita bolak-balik ke Gaza dengan itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum pemerintah datang LSM sudah lama ke sana kan. Sebelum pemerintah datang ke sana sudah lama warga masyarakat Indonesia datang ke sana dengan misi kemanusiaan yang berbeda-beda. Artinya kita sudah lama mensupport kedamaian di sana. Diteruskan saja dengan diberikan perlindungan dari negara dan juga dunia internasional. Jangan nggak usah datangkan mereka ke sini, kita nggak sanggup. Kalau kata 1.000 itu berapa Hercules datangkan? Hercules, kemudian berapa budget dikeluarkan. Kita bukannya pelit, cuma kita juga sadar negara ini bukan negara kaya juga gitu. Saya kebayang nanti warga lokal marah-marah nih orang Indonesia nih. Gue aja lapar, gue aja belum makan, gue aja nggak kerja, gue nganggur. Kenapa orang lain yang gue nggak kenal malah dikasih makan? Orang juga kita semua simpati lah, kita simpati. Kan banyak cara untuk memberikan simpati kita. Kirim bantuan ke sana. Kirim dokter ke sana, kirim uang ke sana, sandang, pangan, papan, dokter, bangun, paksa Israel berhenti genocide, buka akses bantuan kemanusiaan dari Mesir, dari mana, buka jalur laut Gaza atau udara laut dibuka semua, itu lebih baik ketimbang membawa mereka ke sini yang kita nggak mampu. Kosnya lebih besar juga itu. Kos besar dan kita pun nggak punya budget kecuali ada bandar. Khawatir ada bandar yang bukan negara. Bandar sekali lagi nggak ada makan siang gratis mas. Iya. Nggak ada makan siang gratis. Bandar ngasih maunya apa nih? Saya tidak berprasangka buruk dengan negara, tidak. Cuma kan kita juga tidak bodoh gitu. Kalau nggak punya duit, terus duitnya dari mana? Siapa yang akan jadi pertanyaan berikutnya? Ini kan suuzon nih. Saya nggak mau suuzon dan dengan negara kita support lah. Cuma juga jangan ketika kita sedang nggak punya uang, tiba-tiba ada anggarannya untuk mendatangkan pengungsi kemari. Itu anggaran dari mana gitu? Perlu ini klarifikasi juga tuh. Ntar kalau ngomong gini tiba-tiba ada ini yang tukang bakso depan rumah saya tiba-tiba. emang suka makan bakso kan? Suka. Guru besar dari hukum aja ngomong begitu juga, berarti bener tukang bakso nih kelayapannya. Waduh. Jadi kalau kita lihat memang narasi yang ada para aktivis yang kemudian melihat ini sebagai satu big no lah untuk memindahkan itu, berarti memang sama dengan dasar apapun Mbak Tiumi ya? Iya, tapi ada juga sih ada juga yang setuju, ada juga, tapi ya dengan catatan sementara. Sama dengan catatan kita sementara itu, cuman dia lebih mengutamakan pernyataan depannya adalah boleh, bagus, tapi sementara. Kalau saya kan dari awal udah bilang nih aneh banget sih, kayak gitu kan. Jadi cara menyampaikannya, bahasanya juga berbeda. Tapi sebenarnya sih ini peluang menurut saya, kita harapkan agar ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada pernyataan Pak Prabowo itu, asal semua pihak setuju. Jadi suara-suara tidak setuju kan udah ada dari DPR, udah ada dari Majelis Ulama juga udah ada ya, dari tokoh-tokoh seperti beliau, seperti Mas Agung yang dari Minda juga, dan tokoh-tokoh yang lain tuh nggak setuju juga gitu kan. Aktivis juga teriak-teriak. Presiden ngomong gitu? Presiden ngomong gitu? Iya, ada di dalam pernyataannya. Jika semua pihak setuju. Secara dunia internasional juga kan kita lihat Liga Arab ya juga nggak setuju juga. Jordania yang nolak kan? Fokusnya itu adalah kan membangun kembali Gaza. Yang bangun itu di dalam dong, yang mau bangun siapa gitu kan? Bukan berarti orang yang dikosongin kemudian negara-negara kan enggak. Bahkan kita lihat, saya lihat gimana ya menunjukkan mereka tidak mau meninggalkan Gaza itu ketika Great Return March, tahun 2018 itu kan mereka kan semua rakyat Gaza itu kan berada di perbatasan Gaza untuk menuntut hak kembali mereka sebagai pengungsi. Mereka kepengen kembali ke Gaza kan. Itu yang demo itu kan cuma orang sehat. Yang udah nggak punya kaki juga demo. Mereka tuh nunjukin loh, kalau kami tuh ingin kembali. Yang kami butuhkan itu adalah kembali ke Gaza. Kami ingin ke Gaza. Nah, sehingga sebuah hal yang kurang populer menurut mereka ketika mereka harus dikeluarkan. Memang ada 1-2 orang kayak di komen-komen tuh saya ada gitu. Saya seneng kok Prabowo mau itu kan sangat subjektif. Orang yang cuma mikirin dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dia berpikir secara nasional kepalestinaan, ya
itu mereka tuh sebuah negara yang berdaulat. Jadi kayaknya mereka kayak seperti terulang lagi menurut saya gini. Ketika terjadi perjanjian Sykes-Picot, perjanjian yang lain, itu kan Palestina nggak diajak ya, nggak diajak ngomong. Padahal dia objeknya. Nah sekarang kan terjadi kayak gitu kan. Kita lihat apakah saya berharap sih Pak Prabowo juga mengajak duduk orang-orang di Gaza ya, perwakilannya lah, gimana kamu maunya gimana sih gitu kan, nggak mengikuti yang menurut kita, cuman ngikutin maunya Netanyahu dan Trump aja gitu. Saya bulan November itu ngasih bantuan juga Mas ke pengungsi di Mesir. Kita tuh karena sudah dipilihkan oleh NGO mitra kita itu ke beberapa keluarga, itu orang yang datang banyak banget. Mereka juga minta gitu loh. Kok cuma mereka yang tolong, kita nggak ditolong? Itu kan bisa terjadi juga di Indonesia ya. Iya. Nah itu pengungsinya jadi dimusuhin sama warga situ kan. Jadi, benar. Ya, dan kalau misalnya didatangkan segitu banyak akan jadi skala besar yang sama di sini. Dan nanti. harga diri mereka juga. Kalau di negara mereka, di kampung mereka bisa melakukan sesuatu kan. Mereka bisa bangun kembali tenda setidaknya bisa membangun kembali sekolahan. Kalau di sini mereka cuma orang yang duduk-duduk aja gitu kan. Itu beda banget sama ciri khas orang-orang Palestina yang mereka mau berjuang melakukan apa aja untuk negaranya gitu. Kalau di sini ya mereka jadi kayak didehumanisasi juga menurut saya sih. Bener. Oh, kemarin ada ceasefire sedikit sebentar aja. Mereka pulang ke rumah gitu. Luar biasa. Yang kita lihat, ya lu mati lagi ntar kalau balik ke rumah. Ternyata bodo amat mereka udah mati-mati juga kok gitu. Jadi kalau membayangkan mungkin kebanyakan dari kita ketika di perangnya seperti itu pasti kepengen buru-buru kabur ya kan ya. Kalau mereka kan beda orang nih, beda gaya gitu, beda kualitas. Mereka justru nggak mau untuk keluar dari negaranya gitu. Saya sampai pernah ada yang bilang di WA saya gitu, di IG komen, emang udah wawancara berapa ribu orang Gaza sampai bisa menyimpulkan bahwa warga Gaza itu tidak mau meninggalkan. Itu menurut saya pertanyaan yang bodoh ya. Maksudnya kan kita bisa melihat dari pernyataan-pernyataan mereka. Tahun 2018 itu saya mengunjungi 12 pemuda Gaza yang menjadi korban tembak di Great Return March itu di Istanbul. 12 orang saya tanya terpisah tuh Mas Untung. Apa yang mau kamu lakukan kalau kamu udah sembuh? Jawabannya sama kayak diajarin. Mereka bilang apa masing-masing? Kami mau kembali ke tempat titik kami tertembak.